Halo teman-teman Sande Geng, kenalin nih namaku Piku. Sebelum kita mulai ibadah, Piku mau ngajakin kalian main dulu nih. Yuk, yang bisa jawab tulis di kolom komentar ya. Ya, pertanyaan yang pertama, huruf manakah yang menunjukkan jalan yang benar? Ayo, A, B atau C yang benar ya? Ayo dilihat, apakah A, apakah B, apakah C ya teman-teman? Ayo, waktunya berjalan terus loh. Yang tepat ya, yang bisa keluar, jangan yang buntu. Yang cepat dipilih A, B atau C, waktunya berjalan terus loh. Tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Ya kita lihat ya, jawabannya yaitu di huruf A, B atau C. Oh C, ternyata jawabannya C. Selamat. Kemudian di nomor berapakah letak bola sepak bola? Bola sepak diletak nomor berapa ya? Di angka nomor berapa ya? Terletak bola sepak bola, betul pasti sepak bola. Di mana bola sepak bola ya? Di mana? Jangan bola basket, jangan bola tenis ya. Bola sepak atau sepak bola. Di mana? Di nomor berapa? Ayo dicek. Tinggal berjalan terus waktunya. Tinggal 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya itu di nomor 1. Ya. Kemudian yang terakhir, soal terakhir yaitu nomor berapakah yang cocok untuk melengkapi pastel di atas? Ayo, nomor 1, 2, atau 3. Ayo dicek. Dicek lagi. Nomor berapakah yang cocok ya? 1, 2, atau 3. Ayo, dilihat. Kita lihat sama-sama ya. Nomor 1 kayaknya bukan. Nomor 2 kayaknya juga bukan. Nomor 3 kayaknya juga bukan. Terus yang benar yang mana ya? Ya, dicek sendiri ya. Tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yaitu ada di nomor 2. Yeay. Sudah cukup nih game dari Piku. Sekarang Piku mau lanjut ibadah dulu ya. Bye-bye teman-temanku yang baik hati. Kenalin, nama ibu guru adalah Kemi. Dia bantu ibu guru untuk menjawab soal yang ada ya. Yuk. Wah, selesaikan soal berikut. 2 kali 4 tambah semua sama dengan berapa ya? Yuk jawabannya yaitu yuk. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu pekerjaan nelayan banyak ditemukan di daerah mana ya? A, B, atau C ya? Pekerjaan nelayan banyak ditemukan di daerah B, pantai. Kemudian yang terakhir yaitu sinonim dari kata indah apa ya? Kira-kira A, B, atau C ya? Sinonim dari kata indah. Ternyata ya. Makasih ya teman-teman sudah membantu ibu menjawab soal yang ada. Sampai jumpa lagi di ibadah selanjutnya. Bye-bye. Halo semua, kenalin nih nama aku Goldie. Yuk bantu Goldie untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada ya. Yuk. Nah, Goldie akan di lapangan nih. Pertanyaannya yaitu, manakah akan digunakan insinyur untuk bekerja? Kira-kira mana ya alat yang digunakan insinyur untuk bekerja? Jawabannya yaitu ya. Kemudian Goldie pergi ke perpustakaan kelas. Maka akan dapat digunakan programmer untuk bekerja. Kira-kira mana ya yang digunakan programmer untuk bekerja? Ada sini jawabannya yaitu ya. Kemudian yang terakhir Goldie pergi ke hutan. Pertanyaannya yaitu
yang bisa digunakan pelukis untuk bekerja? Mana ya alat yang bisa digunakan pelukis untuk bekerja? A, B, atau C nih? Yuk dicek jawabannya yaitu yang B. Udah dulu ya Gordy menemani kalian semua saat beribadah, dan sampai jumpa lagi minggu depan bersama Gordy. Yeay! Halo teman-teman Sunday Gang, kenalin nih namaku Piku. Sebelum kita ibadah, yuk kita lihat ibadah kita minggu lalu. dengan gembira, dengan senang, dengan rasa yang excited banget. Aku mau memberi, bukan dengan paksaan adik-adik, bukan dengan sedih hati. Aduh Tuhan, aku kalau persembahan aku nggak bisa jajan. Tetapi Kak Nova, Nehemia berhasil memimpin mereka sehingga tembok Yerusalem bisa dibangun kembali. Mereka bersukacita, senang Kak Nova. Mereka berkumpul bersama, mereka membentuk dua rombongan besar. Ada yang sebelah kanan dan kiri. Ketika mereka mulai berkumpul, Juru selamat kami, dan kami percayakan hidup kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Selamat pagi Kak Flo. Selamat pagi Om Andrea. Pagi Kak Gali, Kak Bella, Kak Yuli. semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Mana ini suaranya? Selamat pagi. Pagi. Oke, senang banget ya hari ini Kak Flo kita bisa ketemu anak-anak ya. Iya dong, Teman-teman semua bisa beribadah cakep-cakep, cantik-cantik semua. Iya, penuh dengan sukacita. Penuh dengan sukacita, Iya. mereka siap untuk beribadah kepada Tuhan loh Kak Flo. Nah, tentunya kita sapa juga teman-teman yang ada di rumah Kak Flo. Iya ya. Hah? Oke. Silakan. Hai teman-teman yang di rumah. Selamat beribadah. Tetap stay ya, tetap stay, ikutin kami penuh dengan sukacita. Jangan kemana-mana ya. Oke, semuanya siap untuk beribadah? Siap. Siap untuk beribadah? Siap. Sebelum itu yuk kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Kau beri kesehatan kepada kami semua sehingga kami dapat berkumpul pagi di tempat ini Tuhan. Untuk teman-teman yang masih ada dalam perjalanan, kiranya Tuhan lindungi hingga tiba di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami semua. Kami mau ketemu Engkau Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu, memuji nama-Mu, juga kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini mulai awal sampai akhir kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, amin. Wah,
senang banget pagi hari ini. Nah Kak Flo, hari ini kita mau belajar lagu baru nih Kak Flo. Wah, lagu apa tuh Om? Lagu ini nih bagus banget Kak Flo. Kita kasih tahu sekarang yuk. Boleh? Boleh. Ya, ayo. Ya, semua bangkit berdiri ya, semua bangkit berdiri ya. Ya, semuanya. Semua bangkit berdiri ya. Semuanya siap untuk belajar lagu baru ya. Nanti ikutin Om Andreas dulu. Ikutin kami dulu ya. Lagunya gampang banget. Gampang banget. Ya, ini tentang kita. Ya, kalau kita mau taat sama Tuhan, kalian gak usah takut. Masa depanmu penuh harapan, cerah di mata Tuhan. Lagunya seperti ini sih, ya. Jagalah hatimu kepada takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Bisa? Bisa ya? Sekarang Om Andreas pengen dengar suaranya kalian ya. Ikutin Om Andreas dulu baru kalian ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Kalian coba. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Wah, pasti bisa dah. Bisa. Ayo Kak, kami yuk. Lanjut yuk. Kita ramein aja. Oke, yuk. Woo. Semuanya bersuka cita, amin. Gerakannya boleh ikutin teman-teman ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Jadi hidupmu buat Yesus tersenyum. Yo! Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Semuanya. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jaga hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan
Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia hidupmu buat Yesus tersenyum. Semua tepuk tangan yuk. Masa depan Sungguh ada dan harapan. Mana suaranya Sunday Gang? Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Yesus tersenyum. Haleluya. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia hidupmu buat Yesus sekali lagi ya, sekali lagi. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Haleluya. Yang masih semangat memuji Tuhan, katakan woo! Lagi suaranya woo! You ready to praise God? Amin. Oke, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Ikutin kakak-kakak yang di depan ya. Huha, huha. Huha. Huha, huha. Sama-sama katakan whose side? Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Hoo-ha, hoo-ha. Sama-sama katakan whose side? Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Semua siap-siap ya. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Tuhan. Cari teman, ayo. Ayo. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning cari teman yang lain. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus.
nyender, nyender, nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Lagi cari teman yang lain yuk. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Semua siap-siap ya. Leaning on the Lord's side. Leaning on the Lord. Leaning on the Lord's side. Leaning on the Lord's side. Leaning on the Lord. Sekali lagi. Leaning on the Lord's side. Berikan tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan kita. Haleluya. Luar biasa, amin. Oh, wow, luar biasa. Thank you everyone. Kuning-kuning, thank you. Thank you anak banner. Wow, luar biasa sekali hari ini. Siapa yang semangat? Tadi kita udah belajar lagu baru. Ini lagunya diajak. Iya loh, gerak-gerak. Kita semua bersemangat pagi hari ini. Hari-hari ini juga panas ya nak ya. Mulai panas. Ingat ya, ini banyak teman-temanmu yang sakit. Soalnya pergantian udara. Karena itu banyak minum air putih ya nak. Sama makan yang baik. Oke, kasih tahu kiri kananmu, banyak minum air putih. Banyak minum air putih. Supaya kita nggak dehidrasi, supaya kita tetap sehat. Oke. Oke, sebelumnya yuk keluarkan Alkitabmu. Ini sebentar lagi juga Natal loh ya. Jadi semua mesti Love Bible, kita akan semakin mengasihi Tuhan, memperingati kelahiran Tuhan. Dan sekarang kita mesti ingat setiap saat kita mesti love Bible. Yuk keluarkan dan dengan semangat ya. Siap? Semangat nih, semangat. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Ayat kita hari ini ada di dalam Ayub 36 ayat yang kelima. Ayub 36 ayat yang kelima. Katanya, shh, ayo dengerin. Kalau firman Tuhan dibaca mesti dengerin. Oke. Ketahuilah Allah itu perkasa namun tidak memandang hina siapapun. Ia teguh perkasa dalam akal budi. Artinya Tuhan kita itu hebat. Dia kuat. Dia kalau ada apa-apa nggak ada yang bisa ngalahin. Dia pemenang. Dia itu pahlawan yang mengalahkan segalanya. Hebat nggak Tuhan? Hebat nggak Tuhan? Tapi ayat ini berkata, Tuhan kita hebat tapi tidak memandang hina siapapun. Artinya Tuhan menghargai setiap orang. Tuhan itu mengajar kita kalau anak-anaknya juga harus kayak dia. Walaupun kita hebat, kita punya kelebihan, tapi kita nggak boleh menghina temen nak ya. Nggak boleh terus sombong, menghina teman. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Teda dengar bahkan di sekolah minggu di Sunday Gang ada yang bully temannya. Di sini nih, di kelas bully temannya. Boleh nggak?
temennya dibilang gini, denger ini, boleh nggak kayak gini? Teda minta tolong satu, maju. Ayo, siapa itu? Kak, siapa yang bisa maju? Ayo Kak Fel, Kak. Jadi di kelas lo ini, di kelas di sini bilang, lo, cupu, aneh, siapa ini? Sampai anak ini merasa sedih, kayak begini. Bayangin, misalnya baju biru, bajumu jelek, gak pernah dicuci. Kamu kok kayak begini, kamu gak bagus. Itu namanya membuli. Ingat firman tadi, berkata, Allah kita hebat. Gak ada yang lebih hebat dari Allah. Kamu gak cukup hebat untuk menghina temanmu, membuli temanmu. Jadi ketika kita membuli teman kita, itu kita sedang menghina ciptaannya Tuhan. Siapa yang menciptakan Kakak Flo ini? Tuhan kan. Waktu kita bilang, kamu kok cupu, kamu kok ngomongnya aneh, kamu gini. Kita sedang menghina ciptaannya Tuhan. Boleh enggak? Enggak boleh. Berarti kamu tuh terlalu sombong, rasa hebat. Tuhan yang lebih hebat aja menghargai. Ya ampun Flo, Tuhan memberkati kamu, pelayananmu baik. Harusnya kayak begitu. Aku senang ada bersama kamu di kelas ini. Gitu ya nak. Terima kasih Kak Flo. Nah jadi kita baca sekali lagi. Coba tampilkan ayatnya sekali lagi. Tampilkan ayatnya dan kita baca sekali lagi. Di dalam Ayub 36 ayat yang kelima. Dalam hitungan ketiga baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ayub 36 ayat 5. Ketahuilah Allah itu perkasa namun tidak memandang hina apapun. Dia perkasa dalam kekuatan akal budi. Amin. Mari kita melakukan firman, kita menghargai teman kita, mengasihi teman kita, sopan sama teman kita. Setuju? Teda nggak mau dengar lagi ya, di sini ada yang main buli-buli. Di tempat ini, di sekolah, dimanapun. Enggak ya nak ya. Kasih tahu temanmu kiri kanan. Kita hormat teman lain. Kasih tahu gitu. Gini, kita tidak bully teman kita yang kuat. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Dan sekarang kita akan memberi. Sebentar, coba kak lari kak. Tadi siapa yang datangnya nggak terlambat dengan cepat? Kita punya 3, berapa hadiah kak? 3 hadiah, kita ambil. Yang nggak terlambat tadi. Siapa tadi yang nggak terlambat, angkat tangan. Semoga dapat. Bentar. Kamu ya nak, ini kok susah. 1, Karen dari Gihon, Karen Hopu. Siapa ini? Karen dari Gihon, mantap. Terus lagi. Pasifik dari Nain. Mana anak Nain? Nain tuh anak kecil nih. Nah, pinter nak. Satu lagi. Jovanka Gihon lagi. Wah, anak Gihon 2 yang dapat hari ini. Terima kasih Tuhan memberkati. Ini. Vanka. Terus sekarang siapa yang membawa perpuluhannya? Silahkan maju ke depan memberikan perpuluhannya karena kita akan yuk perpuluhan boleh nggak minta papa mama? No, perpuluhan itu kita menyisihkan berkat yang diberikan ke kita. Yuk kita berdoa. Yuk kita berdoa. Sini. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap anak-anak di tempat ini yang sudah melakukan kewajiban disiplin rohani mereka. Berkati hidup mereka Tuhan. Berkati orang tua mereka Tuhan. Biarlah Tuhan seumur hidup mereka Tuhan
Engkau memagari secara ekonomi kehidupan mereka. Hamba juga berdoa buat mereka Tuhan yang tidak memberi juga Tuhan, yang memang tidak ada perpuluhan, Tuhan tetap memagari kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk setiap yang ada di tempat ini, berkat Allah turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Thank you, dan kita akan Oke adik-adik, kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Mari siapkan persembahannya, ayo. Ayo persiapkan persembahannya. Sebelum itu kakak punya cerita nih sedikit ya. Dulu waktu kakak sekolah minggu, kakak punya teman nih. Dia berjanji kepada mama papanya, "Ma, Pa, aku janji loh, aku mau berjanji sama Tuhan untuk menyisihkan uang jajan aku untuk Tuhan." Nah adik-adik, di sini siapa yang sama kayak teman kakak tadi, mau menyisihkan uang jajannya untuk Tuhan? Nah, sebelum itu kita mau baca dulu ayat. Kakak boleh ditayangin ayatnya? Kita baca sama-sama ya adik-adik. Di dalam Ulangan 23 ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda dan memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Nah, firman Tuhan katakan apabila engkau bernazar kepada Tuhan. Bernazar itu berarti berjanji. Nah adik-adik, kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan, maka kita akan memberikan kepada Tuhan dengan apa? Dengan senang hati. Nah mari semua adik-adik kita angkat persembahan kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat hari ini anak-anakmu penuh sukacita untuk memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Biarlah anak-anakmu terus memberkati, bahkan setiap sekolah mereka Tuhan memberkati, berkati setiap pekerjaan orang tua mereka Tuhan. Biarlah namamu saja ditinggikan, bahkan nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Baik yang di rumah boleh melalui layar yang ada di depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan-persembahan teman-teman. Yang sudah memberi, mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Mandra sajak, semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus yang terutama dalam hidup kita. Yesus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari tetap kita selalu berpaut sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Lord, you're more than anything. You're more than good. More than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Amin. Amin. Lord, you're more than anything. You're more than gold. More than anything.
will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Yuk semuanya nyanyikan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Lord, you're more than anything. Dia lebih dari apapun. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. Dia segala-galanya dalam hidup kita. I will never let you go, never ever let you go. Your love is Your higher. love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Love is higher, Higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher. Mari anak-anak. Higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the earth. Allah yang luar biasa Tuhan. I will never let you go, never ever let you go. Your love is Higher than the heaven. inilah pengakuan kami Tuhan. Your mercy is deeper, Allah yang luar biasa. deeper than the earth. Amin, amin. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever. Sekali lagi katakan. Your love is higher.
Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa dalam surga, kami anak-anak-Mu saat ini kalau sudah hadir di sini, satu sukacita dan limpah atas ucapan syukur bisa ada di sini ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus, beri hati kami untuk tenang mendengar firman-Mu, mendengar firman yang akan menjadikan kami lebih dewasa rohani. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami akan duduk diam mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wah, Kak Gali di mana ya? Kok aku nggak lihat sih? Wah, di mana Kak Tian? Aku nggak lihat tuh. Kak Tian lihat gak? Kak Gali dapat nggak? Kak Gal, dapat nggak? Belum, Kak Tian ya? dapat gak? Halo adik-adik semua, ada lihat nggak? Ada yang lihat nggak ya? Ayo, bentar. Hai semuanya. Hai semuanya. Coba kita ini lagi cari sesuatu nih. Coba kita lihat peta kita ya. Aduh. Nah, kalau di minggu pertama ini kita belajar tentang apa tuh Kak Gali? Allah sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Yang minggu kemarin kita belajar bahwa Allah itu sumber sukacita. Nah, minggu ini kita belum dapat nih clue-nya Kak Gali. Wah, coba kita lihat lagi, kita baca ya, kita baca petanya. Oh, ada clue-nya. Wah, ada clue-nya ternyata di sini. Ya. Wah, petunjuk firman Tuhan hari ini terdapat di sekelilingmu. Nah, carilah 4 amplop yang bertuliskan Sunday Gang. Coba cari semuanya berdiri. Yuk, semuanya berdiri, coba cari. Yang sudah dapat boleh diangkat, diangkat tetap di tempat. Oke, 4 amplop yang bertuliskan Sunday Gang. Hah? Ada nggak? Yang sudah dapat boleh tetap di tempat. Buka, terus ambil di dalamnya ada kertas berwarna putih. Buka amplopnya. Guru-guru boleh dibantu kalau ada anaknya yang mungkin sudah dapat. Dibantu terus buka. Kalian boleh maju ke depan yang udah dapat amplop dalamnya kertas putih. Maju. Silakan maju ke depan. Cepat. Maju. Baru 3 orang, masih ada 1 amplop lagi. Wah, masih ada 1 amplop lagi. Oh, udah Kak, udah 4 ini Kak. Mana? Sudah 4. Coba berjejer dulu. Berjejer dulu, coba. Buka. Coba ditunjukin. Ditunjukin ke adik-adik. Tunjukin ke depan. Wah, yang pertama ada 3 orang. 3 orang. Terus ada alamat kitab Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Kemudian ada, coba lihatin. Gambar api Kak. Lihatin ke depan. Ada perapian yang menyala-nyala. Terus ada ini patung ini ya Kak Gali. Kayaknya patung yang sih. besar. Wah, thank you ya. Kalian sudah temui, boleh duduk lagi. Kalian boleh ambil hadiah sama kakak yang di bawah. Nah, boleh berikan tepuk tangan buat teman kita yang berempat ini. Terima kasih ya. Nah, sekali lagi kita ulang. Clue-nya ada patung besar. Ada 3 orang. Ada perapian menyala-nyala. Dan terdapat dalam Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Wah, kira-kira ininya cerita tentang apa ya Kak Gali ya? Apa ya Kak Tian? Namanya Nebukadnezar. Ia memerintah dengan tangan besi, ditakuti seluruh bangsa. Dengarlah, hai bangsa-bangsa, suku-suku, dan bahasa-bahasa. Saat kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, dan segala bunyi-bunyian, kamu harus sujud menyembah patung emas yang telah kudirikan. Tetapi barang siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah Kak Tian. Siapa namanya tadi Kak Gali? Nebukadnezar. Siapa? Nebukadnezar. Nebukadnezar. Dia buat patung emas. Tingginya tahu nggak semana? 27 meter Kak. 27 meter. Wow. Kalau Kak Tian berdiri aja atau mungkin manusia yang paling tinggi ya 2 meter ya. Itu mungkin berarti 20 kalinya. Atau mungkin gedung ini lebih tinggi lagi. Dan Kak Tian tahu nggak? Dia Raja Nebukadnezar bikin patung itu di tanah lapang. Biar orang-orang bisa datang menyembah patung itu. Wah, terus
ada hukumannya Kak Gali. Bagi yang nggak menyembah patung itu ada hukumannya. Ada hukumannya. Dibawa ke perapian yang menyala-nyala. Tapi Kak Gali, kemarin aku lihat sih ada yang viral. Apaan tuh? Ada yang viral. Ada 3 orang cowok. Mereka orang pintar. Mereka anak Tuhan. Mereka menyangkal untuk menyembah patung itu. Wah, siapa itu Kak? Siapa ya? Yang tidak mau menyembah patung buatan raja. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hati mereka teguh hanya kepada Tuhan yang hidup. Beberapa orang yang iri melihat keberanian itu segera bergegas melapor kepada raja. Dengan penuh rayuan, mereka berkata, "Raja, ada 3 orang Yahudi yang berbeda dari yang lain. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi mereka tidak mau ikut perintah raja." Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya Raja Nebukadnezar, kami tidak perlu menjawab panjang lebar tentang hal ini. Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Tetapi sekalipun Tuhan tidak melepaskan kami tetap tidak akan menyembah dewa Tuanku dan tidak akan sujud menyembah patung emas yang Tuanku diri. Wah, ada 3 orang, tadi namanya siapa? Wah, good job. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oh, mereka bertiga ya yang tidak menyembah patung raja. Mereka benar-benar anak Tuhan yang luar biasa. Walaupun mereka tahu kalau mereka hukumannya dimasukin ke dalam perapian yang menyala-nyala. Menyala bangku. Oh, menyala bangku. Mesak, Abednego. Ia lalu memerintahkan supaya tungku api dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Raja memanggil tentara-tentara yang paling kuat untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dengan pakaian mereka masih lengkap, mereka diikat dan dibawa menuju tungku api yang menyala-nyala. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di dalam api, raja kaget sekali. Ia melihat bukan 3 orang, tapi 4 orang ada di sana. Mereka berjalan di tengah api dan tidak ada yang terbakar. Raja pun heran karena orang keempat itu kelihatan seperti malaikat yang diutus Allah. Raja Nebukadnezar kaget karena Tuhan menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api. Ia berkata, hanya Tuhan mereka yang sanggup menyelamatkan seperti ini. Sejak hari itu, Raja memuji Tuhan dan semua orang tahu Tuhan yang sejati lebih besar dari semua dewa manapun. Setelah menyaksikan kuasa Tuhan yang luar biasa, Raja Nebukadnezar bukan hanya memuji Tuhan, tapi juga memberikan penghargaan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diangkat lebih tinggi dalam pemerintahan Babel. 3 hamba Tuhan ini menjadi saksi nyata bahwa barang siapa setia kepada Tuhan, ia sanggup melindungi dan meninggikan mereka. Wow, boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalian udah dengar ya tadi ceritanya, luar biasa banget. Luar biasa. 3 orang yang awalnya ya, siapa namanya Raja Nebukadnezar buat patung, disuruh nih, semua orang yang gak sembah patung ini akan dapat hukuman. Perapian yang masuk menyala-nyala. dalam perapian menyala-nyala. Ada 3 orang anak Tuhan yang luar biasa, mereka gak mau nyembah itu, gak mau nyembah patung buatannya Nebukadnezar. Ya, tadi ingat hukumannya masuk dalam apa? Perapian yang mereka masuk atau enggak? Masuk. Bahkan dikatakan
dipanaskan 7 kali. Wah, 7 kali Kak Tia. Siapa di sini yang pernah kena api? Ada? Siapa yuk? Coba. Panas atau dingin? Panas. Panas atau dingin? Panas dong. Ini panas banget, bahkan dikatakan 7 kali lebih panas di tingkat-tingkat lebih panas. Nggak Panas tahu banget itu panas Kak. banget. Tapi lihat bagaimana Tuhan selamatkan mereka atau tidak? Selamatkan mereka ya Kak Gali. Bahkan firman Tuhan bilang tidak ada yang berbau gosong dalam tubuh mereka, nggak ada. Jam tangannya mungkin kalau pada saat itu ada, nggak kebakar. Terus apanya lagi yang nggak kebakar? Baju dong, baju bajunya nggak kebakar. kebakar. Apalagi celananya nggak kebakar. Sepatu. Semuanya nggak, sepatunya mungkin semuanya nggak kebakar. Semuanya diselamatkan. Nggak bau gosong kata firman Tuhan. Bahkan pada kalau kena api kecil aja kita bau gosong ya. apa Tapi ini? ini Bau sama apa ini? sekali nggak ada bau gosong sama sekali. Nah, kita bisa lihatnya Kak Gali. Kita belajar apa nih dari cerita ini Kak Gali? Kita belajar bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego adik-adik, dia menomorsatukan Tuhan. Di saat Nebukadnezar bilang sembah patung itu, mereka bertiga tidak menyembah patung itu. Mereka tetap menomorsatukan Tuhan. Meskipun akhirnya banyak yang memusuhi mereka. Sampai akhirnya dimasukin ke perapian yang menyala-nyala adik-adik. Adik-adik juga gitu. Adik-adik harus menomorsatukan. Kurang keras. Harus menomorsatukan. Coba katakan ke temannya sebelah kiri, nomor satukan Tuhan. Tepuk lebih kenceng, nomor satukan Tuhan. Nomor satukan Tuhan. Iya. Nah, yang kedua kita belajar, api itu bukan masalah. Hah? Maksudnya apa? Tahu ya tadi Kak Gali cerita, walaupun mereka harus menderita, walaupun mereka harus susah, walaupun mereka harus alami hukuman, karena mereka tidak taat pada raja, mereka percaya bahwa mereka punya Tuhan yang sungguh luar biasa dan sanggup menyelamatkan mereka. Dan jadi ketika mereka hadapi itu, bagi mereka bukan apa-apa. Bahkan nanti kita akan baca dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Di situ ada perkataan iman mereka. Terus apa Kak Gali? Lalu kita bisa belajar bahwa Tuhan membebaskan. Kita bisa melihat adik-adik bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Tetapi Tuhan mampu membebaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga hanya tali yang dibuat nyikat Sadrak, Mesak, Abednego itu yang terbakar. Tetapi baju, rambut, dan lain semuanya tidak terbakar adik-adik. Itu berarti Tuhan bisa membebaskan kita dari ikatan apapun yang saat ini mengikat kita adik-adik. Nah, terakhir tadi ada raja yang sombong, yang buat patung emas, tapi pada akhirnya ketika mereka melihat mujizat Tuhan, ketika dia melihat mujizat Tuhan, dia mendeklarasikan, wah ya benar, Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Ternyata kalau hidup kita benar, kalau hidup kita benar-benar percaya sama Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita itu menjadi kesaksian buat orang lain, buat temanmu di sekolah, buat papa, buat mama. Kalau kita jadi anak yang baik, jadi anak yang dengar-dengaran, jadi anak yang taat, ternyata bisa jadi berkat. Katakan kiri kanannya, jadi berkat. Jadi berkat. Jadi teladan. Jadi teladan. Nah, jadi berkat, jadi teladan bagi banyak orang. Bahkan tadi Raja Nebukadnezar akhirnya mengakui bahwa Tuhan yang Sadrak, Mesak, Abednego sembah adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa lihat. Kita dengar tadi bahwa raja yang sombong pada akhirnya raja itu mengakui bahwa Tuhan yang Sadrak, Mesak, Abednego sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup melakukan mujizat, dan Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Nah, itu adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang sama yang adik-adik sembah pagi hari ini, Tuhan yang sama yang juga sanggup menyelamatkan. Kalau tadi kita lihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka dibebaskan dari api, bahkan tadi dikatakan 7 kali ditingkatkan api itu, dipanaskan lagi api itu, mereka tetap diselamatkan.
Ini bukti bahwa Allah itu penyelamat. Ketika kita menomorsatukan Tuhan, Allah itu sanggup menyelamatkan kita. Bahkan tadi juga Kak Gali cerita bahwa hanya satu yang terbakar. Ingat apa? Tali. Apa? Tali. Tali. Nah, kita belajar. Tuhan juga sanggup melepaskan. Tuhan sanggup juga membebaskan. Engkau mungkin lagi sedih. Engkau mungkin lagi takut. Engkau mungkin lagi khawatir. Coba tanya kiri kanannya, kamu lagi sedih gak? Kamu lagi khawatir gak? Kamu lagi susah gak? Bilang, Tuhan sanggup menyelamatkan. Amin. Tuhan yang sama, yang Sadrak, Mesak, Abednego sembah. Tuhan yang sama, yang sanggup membebaskan engkau dari rasa takut, rasa khawatir, rasa sedih. Tuhan yang sama yang sanggup melepaskan dari ikatan dosa. Adik-adik, hari ini Katian mau tantang semuanya untuk buka hati kepada Tuhan. Boleh semuanya bangkit berdiri? Boleh semuanya bangkit berdiri? Adik-adik percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita? Adik-adik percaya? Sekali lagi, Tuhan yang sama yang Sadrak, Mesak dan Abednego sembah, Tuhan yang sama yang kita sembah juga pada pagi hari ini. Tuhan yang sanggup menyelamatkan, Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan yang punya kuasa dan Tuhan yang sanggup melakukan mujizat demi mujizat. Pagi hari ini boleh engkau taruh tangan kirimu di dada, tangan kananmu engkau angkat di hadapan Tuhan. Boleh ikuti Katian, apa yang Katian katakan boleh diikuti. Boleh tutup mata semuanya, taruh tangan kiri di dada, taruh tangan kananmu angkat di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sekalipun aku sedih, sekalipun aku susah, sekalipun aku takut, sekalipun aku sendirian, sekalipun aku sakit, aku tetap memilih Engkau. Karena Engkau sanggup menyelamatkan, sanggup membebaskan, dan sanggup memberi hidup yang kekal. Dia Allah yang sama adik-adik, yang sanggup menyelamatkan kita. Kita mau katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Dengan sungguh katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ulangi dari awal. Dalam segala keadaan kita mau tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, katakan dengan sungguh, tetap Yesus, yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, Kau Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Amin. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Dengan sungguh kita mau nyatakan, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya
sekarang ku ada. Oh Yesus. Kita mau nyatakan lebih tinggi lagi. Boleh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sekali Yesus. Oh. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Ini janji kami Tuhan. Anak-anak, seperti lagu ini berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Mari setiap kita tetap memegang Yesus sampai kapanpun. Gak cuman anak-anak, para guru, para pengantar, para petugas pelayanan. Kita mau bilang, sekali Yesus tetap Yesus. Kalau misalnya kamu merasa, kalau aku ikut Yesus, nanti aku dimusuhin temanku. Jangan khawatir, Yesus lebih sayang kamu, dia adalah temanmu, dia gak pernah ninggalin kamu. Kalau aku ikut Yesus, nanti aku gak dikasih sesuatu yang baik. Jangan khawatir, Yesus bisa menyediakan yang lebih baik buat kamu. Kalau ikut Yesus, aku akan begini, gak dapat senang dan lain sebagainya. Jangan khawatir, Yesus kita Allah pemelihara, Yesus kita Allah penyayang, Yesus kita gak pernah ninggalin kita. Dan Yesus kita mau setiap kita berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Yuk semua kita nyanyikan lagu ini dengan janji. Sekali Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini janji kami Tuhan. Yes. Untuk Yesus yang mengasihi kami. Untuk Yesus yang luar biasa. Kami akan terus pegang. Ku cinta Kau selamanya. Katakan dengan kuat, amin. Angkat tanganmu, bikin janji sama Tuhan. Yesus, ya Yesus. Terima kasih Yesus. Yes. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Ini janji kami. Kami mau tetap memegang Yesus seumur hidup kami. Setiap kami yang ada di ruangan ini, kami tahu kami punya Yesus yang terlalu sayang sama kami, yang menyelamatkan kami, yang menghidupkan kami. Tidak ada yang buruk di dalam Tuhan. Segala hal di dalam Yesus akan berakhir baik, menjadi baik. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak ini Tuhan. Berkati hidup mereka. Biar mereka seumur hidup mereka tetap memegang Yesus. Hamba berdoa Tuhan, biar firman Tuhan difahami, dipegang seumur hidup mereka sama mereka Tuhan. Terima kasih. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Mereka ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih. Tuhan, kalau ada yang sedih, Tuhan hiburkan. Kalau ada keluarga-keluarga yang butuh pertolongan di mana anak-anak ini berada, tolong Tuhan, ulurkan tangan-Mu, datangkan pertolongan di setiap keluarga-keluarga yang perlu ditolong. Tuhan, tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan anak-anak ini Tuhan adalah anak-anak yang memiliki masa depan yang hebat. Dan di dalam nama Yesus, kami memeteraikan firman. Dan setiap kami akan pulang membawa berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Sampai ketemu lagi.